Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pekan ke-13 mengenai turunan, ini materi terakhir di semester ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mengenai turunan, ini didefinisikan kalau kita punya fungsi bilangan real domainnya di I, kemudian ada C adalah unsur di I, kemudian ini ada nilai prediksinya L itu turunan di C jika untuk setiap epsilon ada delta, sehingga jika X di I yang memenuhi ini kondisi titik cluster ya, maka ini Fx min Fc dibagi X min C kurangi L itu selalu kurang dari epsilon. Nah, kalau memenuhi kondisi ini F-nya mempunyai turunan di C. Nah, untuk selanjutnya L ini kita notasikan dengan F aksen C. Ingat kalau di kalkulus masalah turunan ini adalah dua masalah dengan satu tema, yaitu mengenai masalah kemiringan garis dan kecepatan. Ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi, jadi ini turunan itu, ini turunan F aksen C, turunan di titik C itu adalah limit ini Fx min Fc per X min C. Ini seperti ini ya, kalau di kalkulus kita ingat ini adalah delta Y per delta X. Ini limit ketika delta X-nya mendekati 0. Ya, ini adalah kalau di masalah garis, ini adalah bagaimana cara kita menghitung kemiringan garis di satu titik di titik C. Teorema 2, ini jika kita punya fungsi yang mempunyai turunan, maka fungsi tersebut merupakan fungsi yang kontinu. Kita lihat buktinya ya. Ini untuk setiap X yang ada di interval, kemudian X-nya tidak sama dengan C, ini kita peroleh ini Fx min Fc sama dengan, ini sebenarnya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya. Ini dikali 1 sebenarnya ya, ini pengali satunya. Kemudian karena diketahui fungsinya mempunyai limit, mempunyai turunan. Karena F mempunyai turunan di C, berarti F aksen C ini ada, sehingga ini persamaan yang tadi ini kita limitkan, limit kalau kita, ini kan limitnya seperti ini ya. Kalau kita pakai operasi limit jadi perbagian, ini jadi seperti ini ya, kali limit X menuju C dari X min C. Nah, yang bagian ini adalah turunan, jadi nilainya itu akan sama dengan F aksen C ya, kali limit X menuju C X min C. Nah, karena yang bagian ini ketika X menuju C berarti limitnya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan F aksen C dikali 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi kita peroleh limit X menuju C
dari fx min fc ini sama dengan 0, atau jika dan hanya jika limit x menuju c fx ini sama dengan limit x menuju c dari fc. Nah, yang bagian kanannya, yang ini sama dengan nilai fungsi di titik C itu sendiri. Ya, jadi kita sudah tunjukkan kalau f ini fungsi yang mempunyai turunan di C. Selanjutnya, ini adalah operasi aljabar pada turunan, sama seperti di materi sebelumnya. Jadi operasi aljabar juga berlaku pada turunan. Jadi ketika kita punya ini fungsi f dan g, fungsi yang punya turunan di C, ketika kita kalikan dengan skalar, ya ini sama aja dengan skalar dikalikan turunan fungsinya. Kemudian penjumlahan fungsi diturunkan sama aja dengan menjumlahkan turunan fungsinya. Nah, ini untuk perkalian fungsi, turunan dari perkalian fungsi ini agak berbeda. Ini jadi turunan dari perkalian fungsi itu adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Nah, untuk pembagian juga ini ada syaratnya, yaitu fungsi pembaginya tidak pernah 0. Ini f per g, turunan f per g itu adalah f aksen c dikali fungsi g dikurangi fungsi f dikali turunan fungsi g dibagi fungsi g dikuadratkan. Ya, itu operasi aljabar pada turunan. Kita coba buktikan yang ketiga, yang perkalian fungsi. Ya, jadi perkalian turunan dari perkalian fungsi sama dengan ini. Nah, kita misalkan P sama dengan F kali G. Ini untuk X di I dan X-nya tidak sama dengan C, kita peroleh Px min Pc per X min C itu sama dengan Fx Gx min Fc Gc per X min C. Terus di sini kita tambahkan 0 ya. Nah, ya, sebentar. Kita tambahkan 0. Ini penambah 0-nya yaitu min Fcgx dan Fcgx. Bagi dengan X min C, terus jadi kita peroleh ini Fx min Fc dikali Gx per X min C ya, ditambah karena di bagian ini ya, ini ada yang samanya yaitu Gx maksudnya ini di sini. Terus yang di bagian keduanya perhatikan di sini ada Fc-nya. Kita tuliskan di sini, jadi ini adalah Gx min Fc dikali Fc per X min C. Nah, karena fungsi f dan fungsi g itu mempunyai turunan di titik C, ya karena f dan g
Jadi persamaan yang di atas ya ini kita turunkan, ini kita maksudnya kita limitkan, limit x menuju c dari ini px min pc per x min c itu sama dengan limit x menuju c dari fx min fc per xc dikali limit dx ketika x nya menuju c ditambah limit x menuju c ini gx min bc per x min c dikali limit x menuju c fc. Ya, karena fungsi f mempunyai turunan, jadi bagian ini sama dengan f aksen c, ini sama dengan f aksen c dikali limitnya itu adalah gc. Kemudian bagian yang kedua ini karena fungsi g mempunyai turunan di c, jadi itu sama, yang di highlight hijau itu akan sama dengan g aksen c dikali limit fungsi di titik c yaitu fc. Ya, jadi kita sudah tunjukkan ini perkalian turunan dari perkalian itu sama dengan f aksen c dikali g ditambah g aksen c dikali fc. Nah, kalau ini akibat tadi di teorema sebelumnya itu adalah operasi aljabar antara dua fungsi. Nah, kalau ini diperluas untuk n fungsi, maka operasinya masih berlaku sama. Jadi penjumlahan sebanyak n fungsi kemudian diturunkan sama aja dengan menurunkan fungsi, sama aja dengan menjumlahkan turunan fungsinya masing-masing. Jadi f1 tambah sampai fn diturunkan sama aja dengan turunan f1 ditambah sampai turunan ke fn. Begitu juga untuk perkalian, ini juga bisa diperumum untuk sebanyak n fungsi. Ini perkalian n fungsi diturunkan sama aja dengan turunan fungsi pertama dikalikan dengan fungsi sisanya. Kemudian ditambah turunan fungsi kedua dikali sisa fungsinya, dan seterusnya sampai turunan fungsi ke n dikali sisa fungsinya. Nah, itu. Kemudian ini ada yang harus diperhatikan ini ya, ketika ini perkalian fungsi, ini kan fungsinya berbeda, satu sama lain berbeda. Nah, kalau fungsinya sama, ini sama aja dengan fungsi pangkat n, kemudian diturunkan, maka kita punya ini. Jadi, turunan dari fungsi pangkat n itu adalah n dikali fungsi pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan fungsinya di titik c. Di teorema 5, ini teorema Kara-Teodori. Ini kalau kita punya fungsi yang terdefinisi di interval I yang memuat C, fungsi f ini mempunyai turunan di C jika dan hanya jika ada fungsi theta ini kontinu dan memenuhi persamaan ini. Jadi fx min fc sama dengan theta x dikali x min c. Dalam hal ini theta x itu sama dengan f aksen c. Nah, buktinya ini ke arah kanan itu yang diketahui f-nya mempunyai turunan di c. Nah, yang akan ditunjukkan itu adalah ini fungsi theta yang memenuhi persamaan 10 dan pada akhirnya theta c itu sama dengan f aksen c.
ini karena yang diketahuinya F mempunyai turunan di C, berarti F aksen C ada. Nah, kemudian kita definisikan fungsi theta. Ini theta X itu sama dengan Fx min Fc per X min C ketika X-nya tidak sama dengan C, X di I, kemudian ini sama dengan F aksen C jika X-nya sama dengan C. Nah, di persamaan 10, kita lihat persamaan 10, jika X-nya tidak sama dengan C, maka ini ya, kalau kita limitkan, jadi kedua ruasnya itu sama dengan 0, yang theta X-nya aja yang tidak sama dengan 0. Ya, kedua ruas itu bernilai 0. Nah, ketika X-nya sama dengan C, ini jadi kita akan punya limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C. Nah, karena F itu mempunyai turunan, berarti nilainya F aksen C. Ini sama aja dengan nilai ini yang kedua di sini. Ya, ketika X sama dengan C itu sama dengan sama dengan theta C. Ya, jadi yang ke arah kanannya sudah kita buktikan, yang ke arah kirinya itu yang diketahui fungsi theta-nya. Ya, ini theta dengan asumsi yang tadi, yang Fx min Fc per X min C jika X-nya tidak sama dengan C, dan F aksen C jika X-nya sama dengan C. Nah, V ini adalah fungsi kontinu. Ya, karena fungsinya kontinu, jadi limit X menuju C dari theta X itu sama dengan fungsi theta di titik C. Tetapi ini juga sama aja dengan limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C. Nah, karena ini limit ini nilainya ada, yaitu di C, berarti ya F-nya ya, jadi F mempunyai turunan. Di C, dan turunannya F aksen C-nya itu sama dengan theta C. Nah, itu teorema 5 aturan rantai. Aturan rantai ini digunakan untuk komposisi fungsi ya. Jadi kalau kita lihat di sini katanya kita punya nih himpunan J, terus ada himpunan I. Nah, himpunan J ini dipetakan oleh F. Di sini F-nya kontinu di titik C, maka di sini ada Fc. Kemudian oleh fungsi G ini dipetakan lagi ya ke bagian dari bilangan real, yang dipetakan oleh fungsi G. Nah, di sini disebutkan F-nya mempunyai turunan di C, kemudian G mempunyai turunan di Fc, maka kita punya komposisi ini. Turunan dari komposisi GOF itu adalah turunan fungsi G di titik Fc dikali dengan turunan fungsi F di titik C. Ini kita lihat contoh. Misalkan kita punya ini G sama dengan Y pangkat N. Nah, kalau kita pakai aturan rantai, misalnya Y-nya sama dengan Fx, maka
G komposisi F dari X ini adalah G aksen Fx sama dengan L dikali F aksen X. Nah, ini turunannya atau G aksen Y pangkat N dikali F aksen X ini sama aja dengan N dikali Y N-1 dikali turunan ini, atau sama dengan N dikali Fx pangkat N-1 kali F aksen X. Nah, ini contoh ini ya penggunaan aturan rantai. Kita lanjut. Ini teorema 8, kita punya fungsi yang monoton tajam dan kontinu. Terus ini C itu adalah daerah hasil dari Fi dan G itu adalah fungsi dari J ke bilangan real. Ini juga merupakan fungsi yang monoton tajam dan kontinu. Di sini G itu adalah fungsi inverse dari F. Jadi F inverse itu sama dengan G. Kemudian G itu mempunyai turunan di D, D-nya sama dengan F, nilai fungsi F di titik C, maka ini G aksen di titik D itu sama dengan 1 per F aksen di titik C. Terus karena C-nya ini ya, itu sama dengan ya 1 per turunan fungsi F di GD. Atau ini bisa dituliskan 1 per F aksen ini F inverse di titik D ya. Itu teorema 9 nih, kalau kita punya fungsi yang monoton tajam, terus C itu adalah dari daerah hasil dari I, dan G ini adalah fungsi inverse dari J, F-nya mempunyai turunan, turunan F itu tidak sama dengan 0, maka G mempunyai turunan di J dengan ini, G aksen sama dengan F inverse komposisi G. Nah, ini kita punya catatan ya, X itu elemen I, Y itu elemen J, dan X itu sama dengan Y, terus X-nya juga sama dengan G, Y. Nah, jadi G aksen Y ini sama dengan 1 per F aksen komposisi G ini untuk titik Y ya, Y-nya ada di J, atau G aksen F di titik X itu sama dengan 1 per F aksen X. Nah, atau bisa kita ingat ini ya, G aksen Y sama dengan 1 per F aksen X ya, jika X-nya sebentar kita perbaiki tulisannya, ini G aksen Y ini jika X-nya sama dengan ya G, Y, atau Y-nya sama dengan Fx. Nah, kita lihat contoh. Ini contoh kita punya Fx itu adalah X pangkat 5 plus 4X plus 3. Ini yang ditanyakan itu adalah G aksen di 8. Nah, karena suatu fungsi mempunyai inverse itu kalau fungsinya satu-satu, dengan kata lain dia monoton tajam ya. Ini fungsi yang monoton tajam. Nah, kita lihat
turunan fungsi f ini sama dengan 5x pangkat 4 plus 4 ya. Terus dan ini turunannya tidak boleh sama dengan 0. Kita pakai yang ini ya. Jadi kita harus cari tahu x nya berapa supaya y nya sama dengan 8. Jadi di sini ini 8 itu akan sama dengan F1 yaitu 1 kuadrat tambah 4 ditambah 3 ya. Jadi G aksen turunan fungsi di turunan G aksen di titik 8 itu adalah 1 per F aksen di titik 1. Ini sama dengan 1 per 5 kali 1 ditambah 4 sama dengan 1 per 9. Jadi turunan inverse F di titik 8 itu adalah 1 per 9. Masuk ke subbab selanjutnya, yaitu teorema nilai rata-rata. Nah, di sini ada teorema interior extreme. Ya, teorema interior ekstrim. C itu adalah nilai interior pada interval I, sehingga fungsi f itu mempunyai nilai relatif ekstrim. Nah, jika turunan fungsi itu ada, maka turunannya turunan fungsi di titik C atau di titik relatif ekstrimnya itu turunannya akan bernilai 0. Buktinya ya, misalkan F ini mempunyai titik atau nilai maksimum relatif ya, nilai maksimum relatif. Untuk nilai minimum ini bisa dibuktikan sendiri dengan cara yang sama ya. Nah, karena ini F mempunyai nilai maksimum relatif, kita misalkan turunan fungsi di titik C itu lebih besar dari 0. Kemudian dengan teorema 14/9 katanya kalau kita punya limit X menuju C itu positif, maka di sekitarannya juga ini fungsinya bernilai positif ya. Jadi karena ini F aksen C positif, maka terdapat lingkungan di C. Lingkungan di C kita sebut V. V ini merupakan himpunan bagian dari domain, sehingga nih Fx min Fc dibagi X min C ini positif. Nah, jika X-nya berada pada lingkungan dan X-nya lebih besar dari C, ini kita peroleh X min ya. Kita peroleh Fx min Fc sama dengan X min C dikali Fx min Fc per X min C ini lebih besar dari 0 ya. Karena ini lebih besar dari 0, jadi ini jika dan hanya jika Fx lebih besar dari Fc ya. Kita ambil
yang bagian kiri dan bagian kanannya ya. Jadi atau kalau dituliskan secara urutan berarti kita punya ini fx fc lebih besar dari 0, berarti fx lebih besar dari fc. Nah, karena seperti ini berarti C ya, jadi C bukan titik ekstrimnya ya, bukan titik ekstrim. Di sini titik maksimumnya ya. Ya, berarti ini kontradiksi dengan asumsi. Terjadi kontradiksi dengan asumsi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat kalau kita misalkan sebaliknya. Jadi f aksen C itu bernilai negatif dengan teorema yang sama di teorema 429, berarti ada lingkungan, kita sebut lingkungannya U, lingkungan dari C. Ini termuat di domainnya, sehingga ini fx min fc per x min c ini negatif. Nah, jika x-nya ada di lingkungan dan x-nya kurang dari c, ini kita peroleh fx min fc ini sama dengan x min c dikali fx min fc per x min c. Nah, ini negatif juga. Dengan kata lain, ini fx min fc kurang dari 0, atau fx-nya akan kurang dari fc. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini karena di sini ini negatif kurang dari 0, kemudian x-nya juga ini kurang dari c. Jadi dari kita tandai yang lain ya. Ini berarti x min c ini akan, karena x-nya kurang dari c, ini bernilai negatif juga ya. Negatif kali negatif berarti kita akan punya di sini harusnya bukan negatif tapi harusnya positif. Ya. Jadi akibatnya ini positif dan ini ya. Kita punya ya urutan seperti ini. Jadi akibatnya ya C itu bukan titik maksimum. Nah, ini dengan turunan negatif kita tunjukkan C bukan titik maksimum. Begitu juga dengan turunannya positif, C juga bukan titik maksimum. Jadi haruslah turunan di ini, jadi haruslah f aksen C itu sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh nih. Selanjutnya, nah ini akibatnya jika kita punya fungsi yang kontinu, kemudian f itu mempunyai nilai relatif ekstrim di titik C, maka entah turunannya tidak ada atau sama dengan 0. Kalau di teorema tadi kan fungsinya mempunyai turunan dan turunannya harus kalau dituliskan C itu adalah relatif ekstrim. Terus jika f aksen C ini ada ya, atau f mempunyai turunan, maka f aksen C-nya ini sama dengan 0. Nah, akibat
2 ini menyatakan kalau kondisi relatif ekstrim itu bisa jadi dia tidak mempunyai turunan di titik ekstrimnya atau turunannya sama dengan 0. Nah, ini contohnya, contoh fx sama dengan mutlak x. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini mutlak x, c sama dengan 0 itu adalah titik minimum relatif. Minimum relatif, tetapi f aksen di 0 ini tidak ada. Ya. Oke. Nah, itu kemudian ini ada teorema Rowle. Misalkan f itu kontinu pada interval tertutup dan mempunyai turunan di setiap titiknya, setiap titik di interval buka AB. Kemudian nilai fungsi di ujung-ujung itu sama dengan 0. Maka setidaknya ada titik C di interiornya, sehingga ini turunannya sama dengan 0. Jadi kalau diilustrasikan teorema Rowle itu, misalkan ini interval A, B. Ini oleh fungsi di titik A itu 0, di B juga 0. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ini kalau kita lihat, ini garis yang kita bentuk dari titik awal ke titik akhir fungsi, ini merupakan garis horizontal ya. Nah, teorema Rowle ini menyatakan bisa jadi ada kemiringannya yang sama dengan garis garis yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Kalau di ilustrasi ini ada 2 ya. Nah, ini turunannya sama dengan 0. Ini adalah kita sebut titik C1 dan ini titik C2. Jadi f aksen di titik C1 itu sama dengan f aksen di titik C2, ini sama dengan 0. Nah, teorema Rowle ini diperumum di teorema nilai rata-rata. Jadi misalkan kita punya fungsi kontinu pada interval tutup, kemudian fungsinya mempunyai turunan di interval bukanya atau di interiornya, maka paling sedikit ada satu titik sehingga ini. Tadi kan di teorema Rowle ini fb min fa-nya ini sama dengan 0 ya, jadi f aksennya sama dengan 0. Nah, kalau ini diperumum jadi suatu nilai tertentu yang sama dengan garis yang dibentuk oleh nilai fungsi di awal dan di akhir. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan ini interval AB, kemudian fungsi f itu seperti ini nilai fa, ini nilai fb. Nah, dari titik fa dan fb ini kita buat garis lurus seperti ini. Jadi kemudian garis lurus ini kita geser di sepanjang titik. Nah, itu akan ada kemiringan yang sama. Ya, kira-kira ya kemiringannya yang jadi ada garis yang sejajar dengan fb min fa. Kalau di sini ini ada 3 titik. Nah, ini kita sebut C1, C2, dan C3. Jadi f aksen di C1 sama dengan turunan di C2 sama dengan turunan di C3. Dan ini sama dengan dituliskan di sini, ini sama dengan limit B ya, atau sama dengan B min FA per B min A. Jadi ini ya, kalau kita lihat secara ini FB min FA itu adalah ini ya, delta Y per delta X.
ini sama dengan delta Y per delta X. Jadi kemiringan garis yang dibentuk dari awal sampai akhir interval itu mungkin ada di titik pada interval yang mempunyai kemiringan yang sama. Itu teorema nilai rata-rata. Selanjutnya kita lihat di teorema 5, misalkan kita punya fungsi kontinu pada interval tutup dan F mempunyai turunan di interiornya di himpunan buka AB, kemudian turunan fungsi di X itu untuk setiap titik interior itu sama dengan 0, maka fungsinya itu adalah fungsi konstan. Nah, itu teorema 5. Akibatnya, misalkan kita punya dua fungsi kontinu F dan G, kedua fungsi kontinu ini mempunyai turunan di himpunan buka AB dan turunannya itu sama ya, F aksen X itu sama dengan F aksen X, maka ada konstan sehingga ini F sama dengan G plus C pada interval I-nya. Untuk yang lebih mudah kita lihat misalkan kita punya fungsi ini ya. Ya, misalkan ini fx sama dengan x kuadrat, kemudian kita punya fungsi yang lain, ini adalah gx sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, kita lihat turunan fungsi gx itu adalah 2x, begitu juga turunan fungsi f itu adalah 2x. Ya, itu akibat 6. Kemudian teorema 7 ini menyatakan kalau kita punya fungsi yang mempunyai turunan di interval I, maka kondisi ini ada dua kondisi ya. Jika fungsi naik, ini jika dan hanya jika turunannya positif. Terus fungsi akan turun ya, atau monoton turun jika dan hanya jika turunan fungsinya negatif. Nah, kita lihat dengan ilustrasi ya. Ini misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Kita tahu ini adalah fungsi yang monoton naik. Ini kira-kira fungsinya kira-kira ilustrasinya ya ini adalah x pangkat 3. Terus kita lihat turunan fungsinya itu adalah 3x kuadrat. Ini bilang karena ini x kuadrat, ini nilainya selalu positif ya. Gitu juga kita lihat ilustrasi fungsi yang lain. Ini adalah ya, ini fungsi fx sama dengan, atau kita sebut gx, ini adalah min x pangkat 3. Ini turunannya itu adalah min 3x kuadrat. Nah, karena di sini ini nilainya selalu positif dikali min, jadi turunannya selalu 0. Ini adalah fungsi yang negatif. Ini hanya contoh aja ya. Kalau fungsi yang naik itu turunannya selalu naik, kemudian fungsi yang turun, turunannya selalu turun ya. Itu kemudian di teorema 8, ini teorema uji titik ekstrim dengan turunan pertama. Misalkan kita punya fungsi kontinu di interval I dan C-nya itu adalah titik interior. Kemudian fungsi ini mempunyai turunan di interval A sampai C dan C sampai B. Maka ini kondisi yang pertama. Kalau kita gambarkan misalkan seperti ini ya, ini interval A sampai B. Terus di titik C ya, ini hanya sampai sekitarannya ya, kita buat sekitarannya saja.
ini C min delta sampai C plus delta. Nah, kalau kita punya relatif maksimum, maka di C min delta sampai C, turunannya naik. Jadi turunannya akan karena maksudnya turunan fungsinya positif, jadi fungsinya naik. Nah, ini kemudian di ini C sampai C plus delta turunannya negatif, berarti ya kondisinya seperti ini. Dan di sini ya C-nya terjadi titik ekstrim. Oke. Kemudian untuk yang kedua X, ini C-nya adalah titik maksimum. Kemudian kondisi yang kedua, misalkan kita punya interval ini dari C min delta sampai C plus delta. Nah, di titik C ini kita punya kondisi ini ya. Jadi dari C min delta sampai C, turunan fungsinya negatif, berarti fungsinya turun. Kemudian setelah melewati C, berarti ya untuk X yang lebih besar dari C, fungsinya turunannya positif, berarti fungsinya naik. Nah, di sini di titik C, ini C-nya adalah titik minimum relatif. Ya, ini ilustrasi dari teorema 8 ini ya. Jadi uji nilai ekstrim dengan turunan pertama. Jadi untuk memastikan suatu fungsi mempunyai nilai maksimum, sekitarannya harus diperiksa sebelumnya positif, kemudian dilanjutkan negatif. Ini juga untuk memastikan fungsi itu mempunyai nilai minimum, sebelumnya harus turunannya negatif, setelah C turunannya positif. Itu uji titik X. Contoh untuk teorema nilai rata-rata akan diprediksi atau didekati ya nilai dari akar 105. Nah, untuk masalah akar 105 ini, kita misalkan suatu fungsi yaitu fx sama dengan akar x, sehingga kita peroleh turunannya itu adalah 1/2 akar x. Nah, teorema nilai rata-rata ini f b min fa sama dengan f aksen c dikali b min a. Nah, kita misalkan b-nya sama dengan 105 dan a-nya sama dengan 100. Jadi kita peroleh di sini akar 105 min akar 100 sama dengan f aksen yaitu 1/2 akar c b min a, yaitu 105 dikurangi 100 yaitu 5. Nah, kita peroleh ini. Terus untuk suatu bilangan C ini itu memenuhi 100 kurang dari C kurang dari 105, sehingga kita peroleh akar 100 itu kurang dari akar C kurang dari akar 105, atau ya jika kita peroleh 1/akar 100 akan lebih besar dari 1/akar C besar dari 1/akar 105.
terus kita kalikan bilangan yang sama yaitu 5/2, maka kita peroleh 5/2 akar 100 itu adalah 10. 5/2 akar C lebih besar dari 5/2 akar 105. Oke. Nah, ini ada yang kurang ya di sini. Ini harusnya kurang dari akar 121. Terus yang akar 105-nya tidak akan kita pakai. Jadi kita ini yang 1 per akar 121. Jadi ini 5/121 itu adalah akarnya adalah 11 ya. Jadi kita peroleh ini jadi terus kita gunakan persamaan ya. Terus ini kita gunakan persamaan di atas, yang ini yang bintang, kita kasih tandanya ya. Di sini kita substitusikan, jadi kita peroleh ini 5/10 itu adalah 0,25, yang akan lebih besar dari akar 105 min akar 100. Akar 100 itu adalah 10, besar dari ini 0,2439 ya. Ini pendekatannya ini. Jadi 5/2 dikali 11 itu nilai pendekatannya adalah 0,2439. Nah, terus ini 10-nya kita jumlahkan 10 ke semua ruas tambah 10, jadi kita peroleh 10,25. Ini akar 105 akar 10 maksudnya 10,2439. Nah, kita lihat di sini akar. Jadi kalau kita buat interval 105 ini berada di interval 10,25 sampai 10,2439 sampai 10,25. Dan kita lihat di sini rentang intervalnya ya, jaraknya ini adalah 0,061 ya. Ini cukup dekat ya untuk memprediksi nilai akar 105. Nah, kita contoh lainnya kita akan tunjukkan persamaan ini X lebih besar dari 1 x untuk setiap X di bilangan real. Nah, kita misalkan fx sama dengan X, turunannya itu adalah f(x). Ini kita lihat f(x) lebih besar 1 ketika X lebih besar dari 0, kemudian ini sama dengan 1 ketika X-nya sama dengan 0, dan X kurang dari 1 ketika X-nya kurang dari 0. Nah, bukti dari ketidaksamaan ini kita akan gunakan teorema nilai rata-rata. Ini kita pakai untuk seperti ini ya. Nah, jadi kita akan punya nih fx min f0 sama dengan f aksen di titik C x min 0. Ini f pangkat x dikurangi f pangkat 0 sama dengan e pangkat C dikali x.
atau E pangkat X min 1 sama dengan E pangkat C kali X. Nah, ini 1 plus E pangkat C kali X. Nah, karena karena kita punya ini, karena ini ya, jadi 0 kurang dari C kurang dari X, sehingga E pangkat 0 kurang dari E pangkat C kurang dari E pangkat X, yang E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kita punya E pangkat C itu lebih besar dari 1. Akibatnya kita akan punya ini, E pangkat X ini lebih besar dari 1 plus X ya. Kemudian yang kedua kita ambil ini ya, ini untuk masih kita gunakan teorema nilai rata-rata. Jadi kita akan punya F0 min Fx itu sama dengan F aksen C 0 min X. Jadi 1 min E pangkat X sama dengan E pangkat C dikali min X. Atau ini sama dengan min X dikali E pangkat C. Jadi kita akan punya 1 plus X E pangkat C sama dengan E pangkat X. Nah, karena ini ya tadi XC kurang dari 0, maka kita akan punya E pangkat X kurang dari E pangkat C kurang dari E pangkat 0. Ini sama dengan 1. Ini sesuai dengan di atas ya. Jadi jadi karena E pangkat C kurang dari 1 dan X kurang dari 0, jadi kita peroleh di sini 1 plus X itu kurang dari E pangkat X. Dan yang ketiga, kita punya ini, ketika X-nya sama dengan 0, maka E pangkat 0 itu sama dengan 1 plus 0 ya, ini 1 sama dengan 1. Jadi dari tiga hal ini kita peroleh, ini pakai sama dengan ya, jadi E pangkat X itu lebih besar dari 1 plus X untuk setiap X di bilangan real. Oke. Nah itu, terus ini ada teorema 11. Kalau kita punya fungsi bilangan real, domainnya di I, kemudian ada titik C di I, kita asumsikan F itu mempunyai turunan di C. Maka ketika turunan di titik C itu positif, maka akan ada ini delta, sehingga Fx-nya lebih besar dari Fc, dan kondisi ini akan kita peroleh itu di sebelah kanan C. Jadi secara ilustrasi, misalkan misalkan ini titik C, kemudian turunan di titik C itu positif, jadi kira-kira seperti ini. Nah, berarti kita akan punya fungsi yang kira-kira seperti ini, jadi menaik fungsinya ya. Jadi ini yang mengatakan di sebelah kanan titik C, Fx-nya lebih besar dari Fc. Ya, ini kita lihat di sini Fc, di sini Fx. Untuk X-nya yang lebih besar dari C. Begitu juga di kondisi kedua, kita punya ini ya, di turunan fungsinya itu negatif di titik C, maka akan ada delta, sehingga ini Fx lebih besar dari Fc ketika ini X-nya kurang dari C. Jadi
Ya, kira-kira misalkan di sini kita punya titik C, kemudian di titik C ini turunannya negatif, berarti kita punya garis singgung seperti ini di titik C. Ya, ketika F aksen C-nya kurang dari 0. Nah, kira-kira di sini kita akan punya fungsi yang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah titik FC, di sebelah kirinya ini fx nilainya lebih besar ya. Jadi fx-nya ini lebih besar dari fc ketika x-nya mendekati c dari sebelah kiri. Nah, itu yang dinyatakan di lemma 11 ini. Nah, teorema Darboux ini jika kita punya fungsi yang punya turunan di A, B, kemudian K itu adalah bilangan antara ini, turunan fungsi di titik A dan turunan fungsi di titik B, maka paling sedikit ada titik C di interior, sehingga turunan fungsi di titik C itu sama dengan K. Jadi, yang dikatakan itu K-nya itu ada di antara ini. Ya, sehingga nanti nilai K-nya itu sama dengan F aksen C. Kita lihat ilustrasinya ya. Kita lihat contoh ilustrasi untuk teorema Darboux. Misalkan kita punya fungsi ini fx sama dengan x dibagi x kuadrat plus 1, ini kurva yang biru. Kemudian pada kurva biru ini kita akan buat garis singgung. Nah, ini garis singgung di titik A. Kita perhatikan ini kemiringannya adalah min 0,12. Jadi ini kita sebut F aksen A-nya min 0,12. Kemudian kita pilih titik B. Kemudian kita buat garis singgungnya. Nah, ini kemiringannya adalah 0,16. Jadi dari teorema Darboux tadi kita akan punya garis singgung dengan nilai kemiringan ada di antara min 0,12 sampai 0,16. Nah, kita pilih titik C di sini. Kita lihat sini ya. Nilai tangannya itu adalah 0,97 itu lebih besar dari turunan ini lebih besar dari kemiringan dari singgung di titik B. Nah, kalau kita pindah titik C ini ya antara A dan B, nanti kita akan bisa peroleh yang nilainya lebih kecil dari yang ada di antara min 0,12 sampai 0,16. Nah, kita turun sini. Nah, kita lihat di sini ini kemiringannya di titik C yang ini kemiringannya sama ya, 0,16. Kalau kita geser sedikit ke kiri, kita lihat di sini kemiringannya ada di antara kemiringan ini dari singgung di titik A dan dari singgung di titik B. Nah, ini ada banyak sebenarnya titik nilai K antara 0,12 sampai 0,16. Jadi dengan teorema Darboux kita akan bisa pilih nilai kemiringan antara kemiringan fungsi di titik A sampai titik B. Ya. Ke subbab selanjutnya yaitu aturan L'Hopital. Di teorema 1 ini menyatakan kalau kita punya dua fungsi f dan g terdefinisi pada interval tutup AB, kemudian nilai fungsi f dan g di titik A itu sama dengan 0,
Nah, ini tetapi fungsi G ini tidak sama dengan 0 untuk X yang ada di antara A dan B. Jika kedua fungsi tadi, F dan G, mempunyai turunan di A, dan jika turunan ini, G aksen A itu tidak sama dengan 0, maka limit dari F bagi G di titik A itu sama dengan F aksen A, ya turunan fungsi F di titik A dibagi dengan turunan fungsi G di A. Atau kita punya ini ya, limit F per G itu sama dengan F aksen A dibagi G aksen A. Ya, buktinya ini karena FA sama dengan GA sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan untuk X di A sampai B itu Fx per Gx. Jadi Fx per Gx ini sama dengan Fx min Fa per Gx min Ga. Nah, ini kita kalikan satunya itu adalah 1 per XA ya, jadi kita akan punya Fx min Fa per X min A dibagi Gx min Ga per X min A. Nah, kita limitkan, kemudian kita limitkan ini limit X menuju A dari sebelah kanan, Fx per Gx itu sama dengan limit X menuju A dari sebelah kanan dari ini, Fx min Fa per X min A dibagi dengan Gx min Ga per X min A. Dan ini sama dengan yang atas ini sama dengan turunan fungsi di fungsi F di titik A. Jadi kita punya ini F aksen A per yang bawahnya itu adalah G aksen A. Ya, jadi teorema 31 sudah kita buktikan. Nah, ini ada contoh penting kalau kondisi ini GA dan FA ini penting ya. Lihat, penting karena kita lihat di contoh berikut. Misalkan kita punya Fx sama dengan 12x plus 7 dan Gx itu sama dengan 3x plus 5. Nah, kalau kita langsung pakai yang akhirnya ini limit X menuju 0 misalnya ya, dari F per G ini sama dengan limit X menuju 0. Kalau kita pakai turunannya itu jadi ya kalau pakai turunannya F aksen di 0 per G aksen di 0 ini sama dengan 12 per 3. Padahal ini limit X menuju 0 F per G ini adalah limit X menuju 0 dari 12 X plus 7 per 3X plus 5 itu sama dengan 7 per 5 ya. Yang atas ini salah karena dia tidak memenuhi, yang ini salah karena tidak memenuhi ininya tidak diperiksa. Selanjutnya ini di
teorema nilai rata-rata Cauchy, kalau kita punya dua fungsi yang kontinu f dan g, kemudian kedua fungsi tadi mempunyai turunan, nah diasumsikan turunannya tidak sama dengan 0 di interval buka AB, maka terdapat titik C di AB sehingga ini FB min FA sama dengan FB min FA per GX GB min GA itu sama dengan F aksen C dibagi G aksen C. Ya, ini juga kita lihat teorema ini tidak akan dibuktikan ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini di teorema 3, ini aturan L'Hopital yang pertama. Ini kalau ada bilangan AB ini ya. Jadi min tahingga kurang dari sama dengan A kurang dari B kurang dari tahingga. Kemudian fungsi F dan G mempunyai turunan di interval buka AB, dan turunan fungsi G ini tidak sama dengan 0 untuk X yang ada di interval buka AB. Misalkan ini tadi kondisi yang tadi ya di teorema 1 itu jadi limit fx untuk x-nya mendekati A itu sama dengan 0. Begitu juga limit gx ketika x yang mendekati A itu sama dengan 0. Nah, jika limit dari turunannya nih, limit x menuju A dari f aksen x dibagi g aksen x itu sama dengan L, maka ini akan sama dengan limit fx per gx. Dan jika yang keduanya itu jika limit turunan f dibagi turunan g itu sama dengan L, dengan L nya itu adalah min tahingga atau tahingga, maka limit x menuju A dari fx per gx itu sama dengan L ya, sama dengan nilai turunan ini f aksen dibagi g aksen. Di aturan L'Hopital kedua ini kalau kita punya fungsi f dan g mempunyai turunan di interval buka AB, kemudian g aksen x itu tidak sama dengan 0 untuk x ada di interval buka AB. Terus misalkan ini limit gx ketika x menuju A itu sama dengan ini ya, sama dengan plus minus tahingga, ini harusnya ada tambahannya, jadi limit x menuju A dari fx juga sama dengan tahingga. Maka ini jika limit dari f aksen dibagi g aksen itu sama dengan L, maka limit f per g itu juga sama dengan L. Kemudian kondisi yang kedua, jika limit f aksen per g aksen itu sama dengan min tahingga atau tahingga, maka limit x menuju A dari f per g itu juga sama ya, min tahingga atau tahingga, karena di sini L-nya adalah ini min tahingga atau tahingga. Contoh, misalkan kita akan menghitung limit x menuju 0 dari e pangkat x ditambah e pangkat min x min 2 dibagi 1 min cos x. Nah, kalau kita periksa ketika ini pangkat 0 ya, ketika fungsi yang atas 0 dan fungsi yang bawah 0 itu hasilnya jadi 0 per 0 ya.
Jadi kita bisa gunakan teorema L'Hopital. Nih hasilnya jadi limit X menuju 0 dari turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X, turunan dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X dibagi sinus. Nah, kalau kita periksa di sini hasilnya masih 0/0 ya. Jadi kita gunakan teorema L'Hopital lagi. Jadi limit X menuju 0 dari E pangkat X ditambah E pangkat min X turunan sinus itu adalah cos. Ya, di sini kalau kita limitkan, ini limitnya jadi 2/1. Jadi limitnya adalah 2. Nah, kita lihat contoh yang lain. Kan kita hitung limit X menuju hingga dari 1 plus 3/X pangkat X. Ini X-nya untuk 0 sampai hingga. Nah, ini ya kita misalkan Y sama dengan 1 plus 3/X pangkat X, terus kedua ruas kita lnkan, ln Y sama dengan X ln 1 plus 3/X. Kemudian ini kita limitkan, limit X menuju hingga dari ln Y itu sama dengan limit X menuju hingga dari X ln 1 plus 3/X. Atau ini bisa kita tuliskan limit X menuju hingga dari ln 1 plus 3/X dibagi 1/X. Kalau ini limitnya kita substitusikan, ini jadi 0/0 ya. Kita aplikasikan teorema L'Hopital, ini jadi limit X menuju hingga dari 1/1 plus 3/X dibagi minus 1/X kuadrat. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai limit X menuju hingga dari X per X plus 3 dikali min X kuadrat. Ya, dikali min X kuadrat. Ini jadi limit X menuju hingga dari min X pangkat 3 per X plus 3. Kalau kita limitkan, ini jadi hingga per hingga, jadi kita gunakan teorema L'Hopital lagi. Ini jadi X menuju hingga dari min 3X kuadrat per 1. Nah, kita limitkan, ini jadi min hingga. Ya, tadi ini yang kita peroleh adalah limit, ya, kita tuliskan ke sebelah kiri sedikit. Nih limit X menuju hingga dari ln Y itu sama dengan min hingga. Nah, Y-nya sendiri limit X menuju hingga dari Y itu adalah eksponensial limit X menuju hingga dari ln Y. Ini sama dengan E pangkat min hingga itu sama dengan 0. Ya, jadi limitnya di soal yang kedua ini adalah 0. Selanjutnya kita lihat di subbab selanjutnya, yaitu mengenai teorema Taylor. Karena teorema Taylor ini dibahas di mata kuliah lain di metode numerik, jadi ini akan diperkenalkan saja ya. Misalkan kita punya fungsi f itu terdefinisi di interval tutup AB, kemudian f dan turunannya kontinu sampai turunan ke n, dan turunan ke n plus 1-nya ada.
Nah, jika X0 ada di interval I, maka untuk sembarang X di I itu ada titik C antara X dan X0, sehingga ini ya. Jadi ini teorema Taylor itu digunakan untuk memprediksi nilai fx dengan nilai di sekitaran X, yaitu nilai sekitarannya di X0. Nah, ini teorema Taylornya, fx itu sama dengan fx0 ditambah turunan pertama di x0 dikali x min x0 dan seterusnya sampai ke ini turunan f ke n di titik x0 dibagi n faktorial dikali x min x0 pangkat n. Nah, yang bagian ini kita tandai, yang bagian ini disebut polinom Taylor. Ya, biasanya notasinya ini. Kemudian yang sisanya ini disebut galatnya. Ya, galat polinom. Jadi ini ini Rx. Jadi fungsi fx ini akan didekati oleh polinom Taylor dan galatnya. Jadi kalau secara umum kita akan menemukan kondisi seperti ini ya. Jadi fx ini didekati dengan px, ini nilai pendekatannya, kemudian nanti ada kesalahan hitung yaitu rx. Nah, selanjutnya teorema 4 ini menyatakan kalau kita punya x0 itu adalah titik interior dari interval I, kemudian untuk n lebih besar dari 2, ini turunan pertama sampai turunan ke n ada dan kontinu di lingkungan x0, kemudian turunan pertama sampai turunan ke n-1 di x0 itu bernilai 0, tapi turunan ke n di x0 tidak sama dengan 0. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Jika n-nya genap, kemudian turunan ke n di x0 itu positif, maka f mempunyai nilai relatif minimum di x0. Jika n-nya genap, kemudian turunan ke n di x0 itu negatif, maka f mempunyai relatif maksimum di x0. Nah, jika n-nya ganjil, maka f-nya tidak mempunyai relatif minimum atau relatif maksimum di x0. Nah, kita lihat ilustrasinya. Kira-kira ini ya, kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Nih fungsinya seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini. Kita lihat ini f aksen x ini sama dengan 4x pangkat 3, turunan keduanya itu adalah 12x kuadrat, turunan ketiga ini sama dengan 24x, dan turunan keempatnya ini adalah 24. Ini di x0 ini bernilai 0, ini juga 0, ini 0, dan yang terakhir ini nilainya lebih besar dari 0, maka dia mempunyai nilai minimum. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya kita punya fungsinya itu adalah fx sama dengan min x kuadrat ya. Jadi turunan pertamanya itu adalah min 4x pangkat 3, turunan kedua itu adalah min 12x kuadrat, turunan ketiga itu adalah min 24x, dan turunan keempat ini adalah
min 24. Ini nilainya kurang dari 0. Ini yang ini ketika x-nya 0 semuanya bernilai 0. Kecuali di turunan keempat, ini nilainya selalu minus. Nah, karena nilainya minus berarti ya kalau kita gambarkan fungsinya kira-kira seperti ini. Ya. Ini dia mempunyai titik maksimum. Tapi kalau misalnya fungsi x pangkat 3 ya atau fungsi x pangkat 5 misalnya ya. Ini fungsinya kira-kira seperti ini. Ya harusnya lebih lebar lagi. Nah, ini fungsi x pangkat 5. Ya, kalau kita turunkan ini fx sama dengan x pangkat 5, turunan pertamanya itu adalah 5x pangkat 4 dan seterusnya, ya turunan keempatnya. Nah, ya turunan keduanya ini adalah 20x pangkat 3, turunan ketiganya ini adalah 60x kuadrat, turunan keempatnya 120x, dan turunan kelimanya ini adalah 120. Ya, meskipun ini ya turunan x di turunan pertama sampai turunan keempat di titik 0 itu bernilai 0, turunan kelimanya tidak sama dengan 0, tapi ini pangkatnya ganjil. Jadi ya secara ini juga geometrisnya kita lihat fungsi x pangkat 5 ini tidak mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Di ini definisi 5. Kalau kita punya fungsi f pada domain I, itu disebut konveks jika untuk setiap t-nya antara 0 dan 1, dan sembarang titik x1, x2 itu memenuhi kondisi ini. Jadi nilai fungsi 1 min t dikali x1 ditambah tx2 itu kurang dari 1 min t dikali fx1 ditambah t fx2. Nah, kalau secara ilustrasi seperti ini ya. Ini yang ini di antara dua titik, ini x1 dan x2. Nah, kita punya ini garis yang di sebelah kanan, di pertidaksamaan sebelah kanan ini yang ini ada garis kurva yang melengkung ini. Nah, ini adalah fungsi yang konveks untuk di interval x1 sampai x2. Nah, uji konveks untuk menunjukkan suatu fungsi itu konveks itu bisa kita lihat di turunan keduanya. Kalau turunan keduanya positif, maka fungsinya merupakan fungsi konveks. Di sini ini di metode Newton. Metode Newton ini juga merupakan bagian dari metode numerik ya untuk mendekati solusi. Jadi ini hanya akan dikenalkan persamaannya, tidak akan dibahas secara detail. Misalkan ini f mempunyai turunan kedua di I, kemudian perkalian dari ini FA kali FB itu negatif. Kalau ini negatif berarti FA dan FB berbeda tanda. Ya, kemudian ada konstanta M kecil dan M besar sehingga nilai mutlak turunan pertamanya lebih besar dari M dan turunan keduanya, nilai mutlak turunan keduanya kurang dari M. Nah, jika K-nya itu adalah M besar per 2M kecil, kemudian ada subinterval I bintang,
memuat 0 R dari F sehingga ini, maka kita punya ini yang disebut metode Newtonnya ini ya, ini iterasi, itu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fungsi di xn dibagi dengan turunan fungsi di xn. Nah, jika xn-nya konvergen ke R, maka kita punya ini. Sekian materi tentang turunan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.